Kami dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Hari ini 5 Juli 2024 akan melaksanakan wawancara mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende selama periode 2023-2024. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Fridolin Guntur Pesawadi, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Saat ini beliau menjabat sebagai analis tata praja bagian pemerintahan umum. Wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Pertanyaan satu seperti apa? Jadi misi kami itu ingin tahu kira-kira dari pemerintah daerah tertentu itu ada program apa saja yang untuk pelaksanaan ini. Dalam urusan penyelenggaraan pemerintah daerah itu bupati, kepala daerah, dan DPRD dan tidak mungkin itu resmi yang urus semua penyelenggaraan pemerintah ini secara spesifik, secara khusus gitu. Maka kemudian dalam organisasi itu perlu ada pembagian kerja. Dalam penyelenggaraan pemerintah seperti itu dibagi di dalam pembagian kerja sehingga adanya minus dan badan. Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah umum yang berpedoman pada Undang-Undang 3 tahun 2014 dan pasal 25 negara itu pemerintah kemudian sejak merdeka, sejak Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat bahwa memang itu sebagai kita punya pedoman umum tertinggi, sehingga apapun yang dilaksanakan pemerintah daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang 23 itu. Biar di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menjelaskan tidak secara langsung, tapi kita perlu memahami bahwa filosofi dari yang namanya penguasaan kebangsaan, ketahanan nasional, pengamalan Pancasila itu menjadi harus, itu menjadi sebuah harus kewajiban, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dia tidak boleh mengejek ataupun dia tidak bisa kita melaksanakan sesuatu. Tentu perlu yang namanya bertujuan dalam melakukan penguasaan kebangsaan itu sudah pasti itu adalah hal yang melekat dengan program apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun secara spesifik program apa saja dibicarakan tentu itu ada di dasar sendiri yang melaksanakan. Saya mungkin dapat menjelaskan namun tidak dapat secara spesifik secara tepat untuk bisa diadil juga. Kemudian yang kedua, bagaimana peran pemerintah daerah seperti ini dalam melaksanakan usaha pemerintahan ini yang berkaitan dengan membangun demokrasi berdasarkan Pancasila. Ini mungkin sama dengan pertanyaan nomor satu. Jadi pertanyaan nomor satu itu program peran para pemerintah itu dijabarkan dalam program dia. Sehingga program kegiatan itu ada yang bisa dilihat apa saja yang dilakukan pemerintah. Nah, kita yang Saya katakan ya, di 03 itu terkait dengan program kerja. Jadi program kerja yang sudah pernah dilaksanakan. program kerja yang sudah dilaksanakan melalui sebagai kontribusi dan kesatuan bangsa. Jadi ini kalau program secara spesifik program terkait dengan pelaksanaan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin kalau ada itu jawaban presisi itu mungkin dari kesepakatan
di kisah di dan kemudian karena di sana ada tidak kepaksaan yang menyusul mungkin ada sesuatu yang menyusul dalam kita sampai Juni sampai tahun itu rutin dilaksanakan. Itu juga menjadi salah satu program saya sebelum pemerintahan itu bersama dengan seperti itu. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan saya spesifik untuk pertanggungan terkait dengan pemerintah kebangsaan dan lain-lain itu bisa ditanyakan langsung di proses semacam ini juga konflik sosial. Kalau konflik sosial ini di desa ini adanya yang mengalami dengan konflik sosial juga. Instansi ketika melaksanakan ini turut membantu pemerintah daerah kabupaten ini dalam melaksanakan urusan pemerintahan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan itu kita mengenal bahwa ini ada urusan penyelenggaraan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan daerah. Dan urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum berkaitan dengan itu. Contohnya apa? Penyelenggaraan pemerintahan absolut itu yang pertama urusan agama. Dan yang kedua pertahanan keamanan, peradilan. Pemerintah publik ini bersama pemerintah daerah. Namun pada urusan pemerintah absolut itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan instansi vertikal yang dimaksud adalah kementerian. Kementerian. Ya. Vertikal ya. Jadi begini dari dalam konteks pemerintah daerah itu pembagian kewenangan urusan pemerintahan. Namun desentralisasi yang dibentuk bukan desentralisasi yang bebas untuk melaksanakan aktivitas. Ada bicara yang berkaitan dengan urusan luar negeri, urusan agama, urusan kebijakan fiskal itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga bisa dijelaskan dari pemerintah seperti yang bisa dalam konteks apa? Dalam konteks eksekutif pelaksanaan dalam pelaksanaan kita itu sudah dijelaskan tadi di dalam proses ini tadi dalam perasaan itu menjadi kewenangan absolut itu hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat sehingga jangan namanya proses lebih kualitas tadi seperti kaji ini kita disampaikan dalam penyelenggaraan secara umum berkaitan dengan agama sekitar kementerian agama artinya di jalan lain. Kemudian yang kedua berkaitan dengan urusan luar negeri komunikasi kita pemerintah tidak bisa mengeluarkan dokumen berkaitan perizinan luar negeri itu disebabkan oleh aturan imigrasi. Lalu yang kedua berkaitan dengan masalah hukum ada perusahaan, Polres, TNI, pertahanan keamanan, kemudian pengadilan. Itu hanya merupakan instansi vertikal. Punya pengadilan sendiri di sekolah. Kemudian hal seperti statistik, data, BPS, Presiden Kabupaten Kota, kemudian berkaitan dengan bahkan hanya pelaksanaan pemerintahan absolut saja yang diberikan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, namun penyelenggaraan pemerintahan lainnya itu penyelenggaraan pemerintahan umum itu bukan penyelenggaraan absolut yang tetapi hal yang memang pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan juga oleh pemerintah pusat. Itu contohnya pengawasan berbagai makanan itu pemerintah belum memberi kepercayaan serta pemerintah daerah dalam rangka mengawasi hal tersebut itu masih dalam pengawasan pemerintah pusat. BPJS itu adalah kementerian yang lembaga BPJS pekerjaan, BPJS kesehatan.
pemerintah daerah kabupaten ini memberikan tanggapan pada gubernur mengenai pelaksanaan jaringan fungsi gubernur, fungsi pemerintah provinsi selain menyelenggarakan fungsi pemerintah provinsi. Satu sisi juga dia merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga secara tidak langsung pada daerah ataupun pemerintah yang kabupaten memiliki kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan program budaya itu setiap menyelenggarakan pemerintah pertanggungjawaban itu ketika diminta oleh gubernur dan maka pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah itu pemerintah kabupaten kota wajib dapat dibutuhkan itu. Namun dalam rutinitas dalam keseharian yang sudah dibicarakan itu, bahwa kita juga perlu melakukan terkait dengan contoh terkait dengan perencanaan kita, perencanaan pendidikan daerah. Dalam perencanaan itu sebelum perencanaan itu tetap menjadi sebuah kebijakan yang disebut dalam DPD, ada yang berusaha DPD dalam pendidikan daerah. Itu pemerintah daerah kabupaten kota itu terus selain selain berpatokan pada aturan, dia juga perlu melakukan yang namanya sinkronisasi kebijakan yang dalam rangka itu juga menjawab juga tujuan maupun visi misi dari pemerintah provinsi. Tidak bisa kita buat segala sesuatu karena mungkin tentu semua apa yang saya lakukan itu harus berdampak pada kemajuan provinsi dan juga terakhir adalah kemajuan budaya nasional, kemajuan negara. Sehingga dalam mulai dari rencana APBD itu pemerintah daerah provinsi juga melakukan asistensi dengan provinsi. Pemerintah provinsi ini belum sesuai dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pemerintah nasional, sehingga hal-hal yang tidak sesuai akan langsung tidak disetujui oleh pemerintah provinsi dan tidak memberikan rekomendasi sampai dengan APBD itu disetujui. Kemudian adalah berkaitan dengan approach dari pemerintah. Setiap tahun itu ada pejabat lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhir tahun ataupun awal tahun berikutnya, itu sudah mulai menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya saya sampaikannya pun berjenjang. Kita tidak bisa langsung kita melakukannya ke suatu TP. Sudah sampai menjadi malah menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan yang akan melakukan asistensi konsultasi dengan European provinsi. Kemudian selanjutnya baru ke kapan bisa saja kapan misalnya pemerintah daerah kabupaten kota yang pastinya melakukan pelanggaran yang dilaksanakan secara baik. Gubernur dan terus melakukan persaksi untuk memiliki 40 tahun. Pemerintah daerah pada gubernur setiap saat dalam cara setiap saat diminta pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. Kemudian juga pada BPN untuk pembiayaan masalah pemerintahan ini. Jadi selain diberikan desentralisasi politik, salah satu desentralisasi yang diberikan adalah desentralisasi fiskal. Pembagian kewenangan itu perlu disertai dengan pembagian anggaran oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga kalau saya menyebut bahwa APBD itu adalah senjata peluru lokal yang dimiliki oleh pemerintah pusat.
Kalau pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dia punya bekal itu adalah APBD provinsi dan APBD kabupaten kota. Itu yang menjadi bekal pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga mereka daerah tidak bisa bekerja, tidak bisa melaksanakan pemerintahan kalau tidak punya uang. Kita membayar listrik berapa? Kami datang ke kantor sini bayar terus ada di itu kembali. Kalau itu kontrak kita mau kembali dari itu. Kemudian berkaitan dengan peradilan APBD, dana APBD yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sekitar 1,2 triliun. Anda masih itu lagi. Ada yang dengan DA, ini namanya dana variasi. Kemudian penerimaan pendapatan besar itu dalam APBD. Enggak ada dari. Jadi itu dia punya peruntukannya masing-masing. Kita tidak bisa melakukan sekolah itu pakai di maksudnya terus semuanya ya dalam undang-undang terbaru nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan dan uang sosial daerah. Ada yang belajar soal jaringan keuangan daerah, mungkin itu aturan yang bisa berwujud secara pribadi pusat dan daerah. Undang-undang itu dan jadi setiap aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Undang-Undang 23 2014 itu semua itu merupakan desentralisasi satu kata merupakan pemerintah itu, tetapi perlu juga diikuti dengan namanya desentralisasi fiskal. Makanya setiap buat undang-undang tentang pemerintah daerah harus undang-undang terkait dengan pembangunan keuangan pusat dan daerah. Jadi semua itu cuma memang kita telah tentang undang-undang pemerintahan daerah sudah keluar. Kebijakan terkait dengan keuangan daerah telah tahun setelah undang-undang 23 itu berjalan. Kemudian apakah besar biaya setiap tahun sama? Tentu secara spesifik, secara presisi itu tidak mungkin sama. Sebelum membuat APBD itu perlu namanya menyusun dan APBD rancangan sebelum itu kita merancang rujukannya adalah FPJP dan BCMB dan RPJP dan Lenja kita dulu sampai 6 belas. Jadi itu bisa yang diberikan oleh pemerintah pusat itu dikelola sesuai dengan dan dalam DAU itu 30% itu harus minimal untuk penyaluran gaji pegawai. Saya berikan gambaran ada bahwa sebenarnya ada tahu kenapa ada otonomi tujuan daerah itu bisa menggunakan potensi yang ada dan masuk ke daerah mandiri, segala mandiri. Sedangkan perjalanan itu dari tahun 98 sampai 2020 itu ketika kita dengan pemerintah pusat itu masih ada pusat pemerintah mana saja perasaan yang dibantu percaya cara ini seperti merupakan perpanjangan tangan dari itu bisa dilihat dalam PP nomor 17 tahun 2018 tentang pemerintah pusat. Pemerintah kepada camat secara umum contohnya dalam pelayanan yang paling
catatan itu semua harusnya itu semua pada dalam itu secara kecamatan mampu mencari itu di bidang-bidang tertentu di seksi-seksi sudah dibagi. Kemudian salah satu urusan adalah Anda tahu kalau misalnya di kecamatan tidak ada notaris, siapa yang menjadi notaris? Ada urusan kalau misalnya urusan tanah tidak notaris, sama bisa menjadi saksi notaris. Urusan pemerintah pun mana yang dipakai ada pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, bisa spesifik keamanan ketertiban. Selain dari saya mungkin yang daerah terbilang kaya itu dilihat dari mana ya Pak? Kami pakai istilah mandiri ya, bisa pakai daerah mandiri, daerah mandiri. Daerah mandiri jadi seperti yang tadi dikatakan Mas secara mandiri adalah contohnya yang paling mandiri itu di Jakarta itu. Menurut saya sudah terpaksa yang APBD itu ada kembali yang kawan-kawan pusat daerah yang itu berapa? Ada cuma dari dana kasih kamu juga ada kembali dari pokok salah satu ukuran kemandirian daerah Tadi kita menjelaskan kalau kita menjawabkan itu, kalau diri itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi ada yang sudah yang sudah teratur, ada seperti kalau dia diberikan ada akhir dari kita dalam mulai dari perencanaan dan perencanaan APBD itu cara kalau kita mungkin bersama dengan kita sudah melakukan asistensi. Jadi dalam kurun waktu berjalan kita sesuatu yang mau spesifik waktu kita pada kami dalam seluruh kegiatan yang berada di perencanaan perencanaan sampai dengan evaluasi itu wajib kami lakukan. Yang harus kamu tahu itu yang pertama orang tidak tahu mas yang 12 tahun 2017 yang PP nomor 2 tahun 2018 kemudian PP nomor 17 tahun 2018. Kemudian kewenangan digitalisasi itu dalam rangka kita itu perlu kerja negara bisa begini. Kalau jadi orang terjadi kita tetap mau menguasai sendiri fungsi untuk fungsi ini sangat susah. Kita tidak bisa daerah itu tidak bisa mengendali potensinya sendiri seperti yang ada di Jakarta itu. Selain itu juga memberikan pelajaran politik kepada masyarakat di daerah. Politik itu dia ini bisa berpengaruh seperti itu bisa besar ini dia bisa kasih kami pendidikan dia bisa memperbaiki punya pikiran itu manusia itu berbeda dengan dokter dan sakit kalau sakit yang bisa jadi desentralisasi itu juga masalah dari desentralisasi itu sebenarnya selalu yang mana rasanya kemudian kontrol daerah kita harus berikan daerah
Tapi falsafah dari namanya desentralisasi adalah pemberian desentralisasi, pemberian otonomi kepada masyarakat daerah, sehingga masyarakatnya mandiri, bukan hanya pemerintah daerah saja yang mandiri, tapi masyarakatnya mandiri.